Pada zaman dahulu, di dalam hutan tinggallah seorang gadis kecil dan ibunya. Gadis kecil tersebut seringkali pergi keluar rumah memakai tudung merah yang dirajut oleh neneknya. Karena hal itu, setiap orang memanggilnya gadis kecil bertudung merah. Jelang tahun baruan, saat ibunya bersiap-siap di dapur untuk malam harinya, gadis kecil bertudung merah mendekatinya. Ibu, aku senang sekali malam tahun baru. Apakah nenek akan pergi nanti malam? Nenek sedang sakit sayang. Kamu tidak perlu berharap nenek akan bisa datang malam ini. Ibu sedang menyiapkan beberapa kue untuk malam tahun baruan. Bolehkah aku membawa kuenya untuk nenek, Ibu? Tidak usah sayangku, biar ibu saja yang mengantarkan. Ibu akan segera pergi dan segera kembali. Ibu sudah menyiapkan beberapa kue untuk nenek. Kumohon Bu, boleh ya? Ibu banyak pekerjaan di sini. Baiklah kalau begitu. Ini kuenya sayangku. Baiklah Ibu. Hati-hati, jangan sampai melewati jalanan kelinci. Dan tolong pulang sebelum gelap malam. Baiklah Ibu. Jauh di dalam hutan, tinggallah pemburu muda. Dia mengejar serigala yang memasuki rumah penduduk desa yang mencuri makanan mereka. Aku tidak membayangkan akan melewatkan pesta tahun baru ini sendirian. Aku akan menangkapmu serigala jelek. Dengan begitu semua orang akan memasuki pesta tahun baru dengan bahagia. Setelah membuat penduduk desa ketakutan, serigala pun keluar hutan. Aku tidak bisa mendapatkan makanan apapun ya. Sementara itu, gadis bertudung merah dalam perjalanannya melihat berbagai bunga cantik dan ia memetik bunga tersebut untuk nenek. Cantik sekali bunga ini. Akan kupetik dan kuserahkan pada nenek. Nenek pasti menyukainya. Beberapa lama setelah memetik bunga, gadis kecil bertudung merah pun tidak sadar bahwa dia sudah jalan terlalu jauh. Wah, aku di mana? Sepertinya aku tersesat. Setelah beberapa menit duduk di pohon sambil menangis, datanglah dua orang petani yang menghampiri gadis kecil bertudung merah. Wahai gadis cantik, mengapa engkau menangis di tengah hutan seperti ini? Aku tidak tahu ini di mana. Sepertinya aku tersesat. Saat ini kamu berada di jalan kelinci. Memang kamu ingin kemana? Aku ingin ke rumah nenekku, tetapi aku tidak tahu arahnya. Aku tersesat. Tenang saja, kamu tidak usah menangis. Kamu hanya perlu mengikuti jalan kelinci ini. Tetapi maaf, kita berdua tidak bisa mengantarkanmu. Baik, tidak apa Paman. Terima kasih atas bantuannya. Ada beberapa ekor kelinci yang sedang bermain di hutan. Lalu datanglah seekor serigala yang berpura-pura meminta untuk bergabung bermain. Ternyata serigala berbohong bahwa sebenarnya serigala pun ingin memangsa 3 ekor kelinci tersebut. Setelah mengikuti petunjuk arah dari para petani, gadis bertudung merah bertemu dengan 3 ekor kelinci yang lolos dari kejaran serigala. Si gadis bertudung merah pun mengikuti salah satu kelinci tersebut, tapi membuat dia semakin jauh memasuki hutan. Tepat pada saat itu, gadis kecil bertudung merah merasa tidak berdaya dan menangis. Apa yang kulakukan sekarang? Seseorang ada yang bisa mendengarkanku? Halo? Halo? Kemudian, serigala mendengar suara yang didengarnya, melihat gadis kecil bertudung merah tanpa menakut-nakutinya. Gadis kecil bertudung merah melihat serigala di depan matanya dan mulai berteriak. Tolong! Ada serigala di sini. Jangan teriak. Aku tidak akan menyakitimu. Aku mendengar suara kamu dan aku akan menolong kamu. Gadis kecil bertudung merah merasa serigala tidak akan mencelakainya. Jadi dia berhenti berteriak. Sekarang katakan gadis seperti apa yang di hutan ini sendirian? Aku sedang membawa kue untuk nenek yang sedang sakit, tetapi aku tersesat. Tidak ada manusia yang pernah tinggal di sini. Dan di mana nenek kamu tinggal? Aku tidak bisa menemukan rumah nenekku di sini. Jika kau ingin mengantarkanku ke jalan setapak, aku bisa menemukannya. Serigala pun mengantarkan gadis tersebut. Tetapi di tengah jalan, serigala membuka mulutnya besar-besar dan ingin memakan sang gadis. Setelah berlari menjauhi serigala, si gadis pun memutuskan untuk beristirahat di hutan karena sudah larut malam. Di pagi hari,
Si gadis pun melanjutkan perjalanannya ke rumah nenek. Akhirnya, sang gadis pun sampai di rumah nenek. Nenek, apakah ada nenek di dalam? Mendengar suara neneknya, gadis kecil bertudung merah sedikit terkejut. Gadis kecil bertudung merah mendekati tempat tidur nenek, tetapi dia mempunyai perasaan yang buruk. Terima kasih banyak telah datang sayangku. Apa yang kamu bawa untukku? Ibu berkata kepadaku, nenek tidak dapat bersama pada pesta tahun baru. Jadi saya berpikir dapat menjenguk nenek. Kamu telah berbuat baik sayang. Sini mendekat agar nenek bisa melihatmu dengan jelas. Lalu gigi, kenapa juga gigimu sangat tajam? Agar bisa mengunyahmu dengan baik. Ternyata itu bukanlah sang nenek, melainkan serigala yang menyamar. Si gadis pun berlari keluar rumah dan serigala pun mengejarnya dengan cepat. Melihat serigala yang sedang mengejar si gadis, kedua pemburu itu langsung mengatur strategi yang aman. Kamu akan menyelamatkan nenek dan kamu menangkap serigala itu. Aku tahu kau di sini. Aku akan menangkapmu. Sebelum serigala menyamar menjadi nenek, salah satu dari pemburu itu pergi ke rumah nenek untuk menyelamatkan nenek. Permisi Nek, selamat sore. Aku mendengar kamu sedang sakit. Lebih baik kamu tinggal saja di gubukku. Karena serigala sedang berkeliaran di sekitar sini supaya kamu aman juga. Baiklah. Tersadar bahwa pemburu mengejarnya, serigala tersebut berlari menjauhi si gadis dan berusaha menyelamatkan diri. Serigala, jangan lari. Setelah seharian mencoba menghindar dari kejaran pemburu, serigala yang sedang berlari akhirnya terkena jebakan yang sudah dirancang oleh pemburu. Si gadis yang melihat serigala terperangkap pun langsung menghampirinya bersama pemburu. Serigala jahat, katakan padaku di mana nenekku dan apa yang kamu perbuat oleh nenekku. Katakan. Tenang saja. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir. Nenekmu baik-baik saja gadis kecil. Dia sedang beristirahat di gubukku. Saat mendengarnya dia sakit, aku perlu melindunginya dan menangkapnya sebelum dia melukai dirimu. Serigala jahat, pertama kamu gagal masuki rumah nenekku dan mengenakan pakaiannya, lalu ingin menipuku. Tetapi aku tahu semuanya tentang ini ada yang aneh. Ayo kita pergi ke nenekmu dan biarkan saja segera terperangkap di sini dan aku akan mengurusnya besok. Hei, berhenti! Jangan tinggal aku sendiri di sini. Gadis kecil bertudung merah, nenek, dan pemburu tiba di rumah tudung merah. Sayangku, dari mana saja kamu? Akan kuceritakan semuanya kepada ibu, tetapi aku ingin meminta maaf. Aku keluar dari jalan setapak. Ibu tidak akan percaya semuanya akan terjadi. Maafkan aku, ibu. Aku telah mendurkai ibu Akhirnya, lagi. pemburu, nenek, ibu, dan gadis kecil bertudung merah menikmati malam tahun baru bersama.